warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihim ahli siddiqin wa ahli wafa. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menjalani akan ibadah puasa, setelah kita mengekang akan nafsu kita, setelah kita melaksanakan al-tarbiyah, pendidikan yang Allah berikan kepada kita semua, setelah itu maka hari kemenangan akan menghadapi kita. Hari kemenangan sudah di mata kita. Hari kemenangan kita akan rasakan bahwa kita sebulanan penuh kita mendapat akan satu predikat bahwa orang ini adalah orang yang mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan mendapat kemenangan seorang hamba apabila seorang hamba itu tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, atau mereka cuma merasakan akan pakaian baru, makanan yang lezat di hari Idul Fitri, tetapi mereka tidak merasakan akan hakikat daripada kemenangan itu. Mereka tidak bisa merasakan bagaimana lezatnya kebenaran dalam kemenangan itu. Karena yang mereka rasakan adalah cuma makan yang lezat, pakaian yang baru. Tidak ada rasa sedikit pun untuk bisa merasakan kemenangan yang Allah berikan kepada kemenangan dalam hati kita. Oleh sebab itulah, kemenangan bukan pelampiasan hawa nafsu. Idul Fitri bukan adalah pelepasan dari kekangan hawa nafsu kita. Idul Fitri bukan adalah pesta kebebasan diri kita daripada puasa. Idul Fitri adalah bukan berpakaian yang baru. Idul Fitri bukan maknanya itu dengan kita mengucapkan selamat Idul Fitri. Tetapi Idul Fitri yang kita akan laksanakan, yang kita akan hadapi, yang kita akan nikmati adalah hakikat daripada kemenangan itu. Apa kemenangan itu? Adalah kemenangan dari dia lupa kepada Allah menjadi ingat kepada Allah. Dari dia jauh daripada Allah menjadi dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dia tidak mengenal akan Allah menjadi kenal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada dia malas beribadah kepada Allah menjadi kuat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada hakikat. Itulah makna daripada kita melaksanakan Idul Fitri. Itulah yang selalu kita ucapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir yang kita ucapkan itu adalah maknanya bukan cuma saja ucapan takbir, tapi maknanya adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu adalah semuanya ikut campurnya zat yang maha agung, zat yang maha besar, zat yang maha kuasa. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah para ulama kita mengatakan laisal id man labisal jadid. Bukanlah id itu adalah orang yang berpakaian baru, tetapi walakinal id liman ta'atuhu tazid. Tapi id itu adalah orang yang taatnya bertambah. Kalau seandainya dia melaksanakan id, dia memperingati akan Idul Fitri, tapi ta'atuhu yang taatnya berkurang, bahkan hilang sama sekali. Salat subuhnya dia tidak kerjakan, kemudian dia salat zuhur dia tidak kerjakan, salat asar dia tidak kerjakan, dan semua ibadah yang dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia tidak lakukan, maka itu bukan id, bukan itu kemenangan, tapi itu adalah bahkan kita berada masih dalam belenggu hawa nafsu kita. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Sayyidina Ali, karena pada satu saat beliau itu pada hari Idul Fitri memakai pakaian yang tidak layak, memakai pakaian yang biasa, sehingga Idul Fitri ditanya oleh sahabat kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kenapa engkau memakai pakaian yang tidak pantas, ya, yang tidak layak,
Sedangkan ini adalah iduna, ini adalah hari raya kita. Maka kata Sayyidina Ali, kulli yaumin id. Setiap hari itu adalah id bagi kami. Setiap hari adalah hari raya bagi kami. Jadi bukan cuma hari Idul Fitri saja, tapi setiap harinya adalah id bagi kami. Nah, maka ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa Idul Fitri itu bukan lepasnya kewajiban kita daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Lepasnya akan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, bukan. Tapi Idul Fitri itu adalah bertambahnya kita, dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah, mari kita rayakan Idul Fitri ini dengan kebahagiaan, dengan kesenangan, tapi jangan lupakan bahwa masih ada perjalanan kehidupan yang harus kita lewatkan, yang harus kita lewati, yang harus kita lalui dengan ibadah yang telah kita kerjakan sebulan penuh di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan yang telah kita lewati ini menjadi satu Ramadan yang merubah diri kita menjadi sesuatu yang lupa menjadi ingat, sesuatu yang jauh menjadi dekat, yang satu yang tidak kenal kepada Allah menjadi kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengangkat kedua tangan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Duhai Zat yang Maha Agung, Engkau temukan kami di Idul Fitri ini ya Allah. Engkau jumpakan, Engkau kasihkan kami Idul Fitri ini ya Allah, untuk kami bisa merenungi akan apa yang telah kami lakukan ya Allah. Maka kebahagiaan ada dalam hati kami, kesenangan ada dalam hati kami. Maka bahagiakanlah hati kami, senangkanlah hati kami ini ya Allah, sehingga kami bisa menjalani akan kehidupan dunia ini dengan kebahagiaan yang Engkau berikan ya Allah. Selamatkan kami dunia akhirat. Jadikan ini adalah Id bagi kami, adalah Id yang terindah buat kami ya Allah. Id yang kami kembali kepadamu ya Allah. Id yang kami bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin an-nabiyyi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.